Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Roifani dari kelas PGMIF dengan nomor induk mahasiswa 203200171. Di sini saya akan membahas sedikit hal yang harus diketahui seorang pendidik dalam melakukan proses pendidikan atau melakukan proses pengajaran terhadap anak didik. Yang pertama yaitu mengenai pengertian strategi, teknik, serta metode pembelajaran. Yang kedua yaitu mengenai belajar dan juga mengajar. Yang ketiga yaitu mengenal 4 konsep dasar strategi belajar mengajar. Yang keempat yaitu penjelasan tentang mengajar sebagai suatu sistem. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu mengenai strategi. Strategi adalah tindakan yang bersifat inkremental atau mengalami peningkatan, dilakukan secara terus-menerus berdasarkan sudut pandang tentang tujuan yang diharapkan. Sedangkan strategi menurut ahli yaitu menurut Wright tahun 1996 adalah suatu alat atau tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mencapai kinerja yang konsisten dengan misi dan tujuan organisasi. Kemudian, strategi menurut Johnson dan juga Scholes yaitu arah serta ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi tersebut melalui perencanaan sumber daya dalam lingkungan yang menantang. Untuk selanjutnya, yaitu pengertian tentang teknik pendekatan dan juga metode pembelajaran. Menurut Havery, teknik adalah prosedur logis dan juga rasional untuk merancang suatu komponen yang berhubungan satu dengan yang lain atau satu sama lain dan berfungsi sebagai satu kesatuan dalam usaha suatu tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu pengertian pendekatan menurut T. Rakajoni dalam buku Sri Anita adalah pendekatan atau approach ialah petunjuk atau cara umum memandang permasalahan atau objek kajian sehingga berdampak atau memiliki manfaat. Untuk selanjutnya yaitu pengertian tentang metode belajar. Menurut Umar Malik, metode belajar adalah cara untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Dari penjelasan mengenai pengertian strategi, teknik, pendekatan dan juga metode pembelajaran, kita dapat membedakan. Di antaranya yaitu strategi merupakan gambaran prosedur pembelajaran yang masih meliputi rencana, metode, dan masih bersifat umum. Sedangkan teknik yaitu suatu cara tertentu atau cara khas yang dilakukan oleh pendidik dalam menerapkan suatu metode pembelajaran. Untuk metode yaitu suatu cara yang diambil oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk pendekatan yaitu sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses pembelajaran dan masih bersifat umum. Kesimpulan, setelah melihat penjabaran dari pengertian hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi, teknik, pendekatan, dan juga model belajar memiliki perbedaan yang nyata, baik dari segi pengertian, pemaknaan kata, bahkan pada tahap implementasinya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai belajar dan juga mengajar. Pengertian belajar menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Piaget, suatu proses asimilasi dan akomodasi dari hasil asosiasi dengan lingkungan dan pengamatan yang tidak sesuai antara informasi baru yang diperoleh dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya. Sedangkan menurut Robert M. Kitchener, belajar adalah munculnya stimulus yang secara bersamaan dengan isi ingatan mempengaruhi perubahan tingkah laku dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian mengajar menurut para ahli. Menurut Nana Sujana 1998,
29. Mengajar adalah suatu proses mengatur atau mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses pembelajaran. Sedangkan mengajar menurut Usman yaitu suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar. Dari pandangan berbagai ahli, maka dapat disimpulkan bahwa belajar lebih merujuk kepada usaha yang dilakukan seseorang individu sebagai subjek yang menerima pelajaran yaitu sasaran didik. Sedangkan mengajar lebih merujuk kepada hal yang dilakukan seorang guru sebagai pengajar. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai 4 konsep dasar belajar dan mengajar. 4 konsep dasar menurut Mansur yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntunan dan perubahan zaman. Yang kedua yaitu mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga yaitu memilih dan menetapkan prosedur metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan mengajar. Yang keempat yaitu menetapkan norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan, sehingga dapat dijadikan pedoman guru untuk evaluasi dan tolak ukur serta penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu penjelasan tentang belajar mengajar sebagai suatu sistem. Mengapa belajar dan mengajar dikatakan sebagai suatu sistem? Hal ini karena belajar dan juga mengajar merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling terintegrasi dan saling bergantung atau berhubungan satu sama lain. Hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan. Semua komponen yang ada harus diorganisasikan secara sinergik dan juga sistematis, serta tidak boleh diabaikan guna mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk pembahasan tentang belajar mengajar sebagai suatu sistem, saya dapatkan sumber atau referensi dari Jurnal Belajar Mengajar sebagai Suatu Sistem oleh Nopriawan Berkat Asi, SSIMPD, tahun 2017 dari Universitas Palangkaraya. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai strategi, teknik pendekatan dan juga metode pembelajaran, pengertian belajar mengajar, 4 konsep dasar strategi belajar dan mengajar, serta penjelasan singkat tentang belajar mengajar sebagai suatu sistem. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.